Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Alhamdulillahilladzi zanna ala ibadihi rasulil mab'us rahmatan lil alamin. Akramahu bi risalati khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam ke-6 ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci. Satu hal yang harus kita syukuri adalah doa kita satu tahun yang lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu doanya? Saya yakin di tempat ini tahun yang lalu ada berdoa minimal, ya Allah panjangkan umurku, pertemukan kami dengan Ramadan tahun berikutnya. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita dan mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, dan semoga kita semua yang hadir pada malam ini kembali dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan 1445 Hijriah tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih judul apa tadi itu? Oh, si mana? Maksudnya dasarnya kriteria puasa yang berkualitas. Ini judul kalau dibahas, sebenarnya puasa berkualitas itu bagi kita orang awam ini susah mendapatkan. Susah. Kata Imam Al-Ghazali, untuk puasa yang berkualitas namanya saumul khusus, puasa khusus. Siapa yang lakukan ini? Orang-orang yang saleh dulu. Kita orang awam banyak dosa. Coba-coba kita angkat, mudah-mudahan kita bisa juga menjadi orang yang saleh. Ada satu hadis Rasulullah yang pernah saya baca dalam kitab Durratun Nasihin dalam jilid 1 bab puasa. Di situ disampaikan bahwa satu waktu malaikat penjaga surga dia melihat sekelompok orang memiliki sayap terbang ke sana kemari dari dinding-dinding surga, dari langit-langit surga, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Malaikat bertanya, "Hei, kamu siapa?" Penjaga surga bertanya, "Kamu siapa?" Dia mana mas? Sampai penjaga surga sendiri tidak tahu.
yang terbang ke sana kemari yang pakai sayap, dia mengatakan, aku adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah bingung ini, malaikatnya kok bisa masuk surga tanpa sekali? Jangan-jangan ada diterima. Kan sekarang itu ada diterima. Masuk sekolah saja pakai negeri. Kalau mau lulus di negeri, yang dekat rumahnya kan pakai jalan. Apalagi kalau mau bayar pajak harus ada negeri. Ditanya lagi, apakah kamu tahu hisab? Tadinya perhitungan. Sebelum masuk surga kan ditimbang dulu. Mereka menjawab tidak. Tambah curiga mereka. Pertanyaan ketiga, apakah kamu tahu siratan mustaqim? Tidak. Oh, heran dia. Kok bisa masuk surga tanpa melalui hisab, tanpa lewat siratan mustaqim? Karena kalau orang lewat siratan mustaqim pasti tahu. Maka ditanya, kamu siapa sebenarnya? Kami umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan perintah Allah secara diam-diam, dan Allah memasukkan kami ke surga juga secara diam-diam. Pertanyaannya, ibadah yang kita lakukan secara diam-diam apa? Puasa. Ibadah ini satu-satunya ibadah yang tidak dipamer kemana-mana. Sholat kita lihat, haji apalagi. Haji sekarang, dulu 4 bulan sebelum berangkat sudah manasik haji. 2 bulan sebelum berangkat manasik haji. Ya biasanya saya dengar itu tambah ongkos. Sedangkan kita mengeluarkan zakat fitrah di tahun sekian, tapi puasa yang tahu kita dengan Allah. Maka disinilah perlunya Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan setiap ibadah dilakukan dengan ihsan atas segala sesuatu. Ihsan artinya kita melakukan seakan-akan Allah lihat. Kalau Allah tidak lihat, maka yakin Allah pasti melihat kita. Itu ihsan. Sama dengan puasa. Nah, untuk mendapatkan kriteria puasa yang berkualitas, ya ini ihsan. Di dalamnya yang pertama ada ikhlas. Jangan sampai kita berpuasa tidak ada keikhlasan di dalam. Nah, ada orang yang puasa tidak ikhlas? Banyak. Contoh, tadi tidak diumumkan yang berbuka besok, diumumkan. Nah, biasanya besok Pak Anu mau buka puasa, biasanya nasi kotak puasa ke besok sudah tidak ikhlas. Karena dia berpuasa kenapa bukan? Biasa anak sekolah mau puasa, kalau pun tidak puasa nilai agamamu tidak pernah. Nah, berarti tidak ikhlas. Padahal syarat puasa yang berkualitas pertama harus ikhlas. Ini yang dibungkus dengan ihsan. Nah, kenapa harus ikhlas? Kenapa harus ihsan? Karena sekarang banyak orang yang yang di sana yang main-main itu pasti ada yang muncul di sini. Betul? Nah, kenapa balik main-main? Kalau tidak muncul berarti tidak main-main. Betul, muncul? Bukan cocok-cocok. Tidak ada yang alhamdulillah mantap. Itu orang yang muncul itu tidak ikhlas. Jadi syaratnya sumber kualitas pertama ikhlas. Yang kedua, menghindari yang bisa membatalkan puasa. Apa bisa membatalkan puasa? Puasa
ini dari pembahasan ini di dalamnya ada kodrat, iradah, sama, pasal, alam, hayat, ilmu. Sebenarnya yang berpuasa ini yang 7. Inilah Islam. Yang wajib berpuasa ini yang 7. Keingin, kekuatan, ilmu, hayat, hidup, kalau mata, pendengaran, 7. Itu harus berpuasa. Untuk mendapatkan kriteria berkualitas dalam berpuasa ini yang 7 harus kita puasakan. Jangan sampai telinga ini sama yang kita miliki. Kita berpuasa tapi setiap hari kita mendengarkan berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, kemudian kita sebar. Wih, bisa ada di arah itu, wah langsung besar, tersebar lagi. Padahal dia berpuasa, dan inilah puasanya orang-orang saleh dulu, saumil khusus. Orang saleh dulu puasanya luar biasa. Dia puasakan seluruh anggota tubuhnya, kaki, tangan, mulut, mata, telinga, hati. Dia puasakan. Kenapa? Untuk mencapai kriteria, mencapai predikat puasa yang berkualitas. Untuk mencapai puasa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah secara diam-diam. Itu puasanya orang saleh. Nah sekarang pertanyaannya, mampukah kita mempuasakan tangan kita ini tangan kita? Bisa nggak kita puasakan? Sanjar tadi saya baca lagi di TV One, bukan baca, mendengar, menonton. Mahfud MD, Menteri Keuangan, PPKTK, MTP. Gara-gara apa? Belum ditahu. Apa yang tidak dipuasakan itu? Tanya. Kemudian ada lagi dari Samsat di Batak sana, entah bunuh diri, entah dibunuh. Ada beritanya kemarin karena tangan lagi. Maka hati-hati kita yang mengatakan dirinya berpuasa, tangan kita selalu mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Contoh paling gampang yang biasa diabaikan ibu-ibu, pergi pasar beli ikan, umpamanya ikan 50.000 3 ekor, tambahin ini, oke, 106 ekor atau 107 ekor saya kasih. Ambil satu tidak bilang-bilang maaf, berarti tidak mendapatkan puasa yang berkualitas. Berarti tangannya tidak dipuasakan. Kalam ini luar biasa kalam. Yang sampai kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'aths. Berapa banyak umat yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, tidak mampu menahan puasanya, tidak mampu menahan mulutnya dari berkata-kata yang tidak benar. Dia hanya mampu menggeser waktu makan dan minum, tapi tidak mampu mengendalikan mulutnya dan berkata yang tidak semestinya. Padahal Rasulullah mengatakan, sekiranya ada orang yang mengajakmu bersih tegang, berantai, berkelahi, sampaikan saya sedang puasa. Itu melatih jiwa kesabaran, nafsu yang dikendalikan. Makanya dari judul itu mencapai kualitas, kriteria puasa berkualitas, ikhlas, menjauhkan diri perbuatan membatalkan puasa, dan ini puasanya orang-orang saleh dulu. Puasakan seluruh anggota jasmani. Di mana dilihat hasilnya di puasa berkualitas?
Apakah di bulan suci Ramadan? Bukan. Di bulan suci Ramadan masih 50-50. Tapi coba lihat setelah lepas Ramadan, masih mampukah kita menahan mulut dari berkata-kata yang tidak benar setelah lepas Ramadan? Justru ini yang paling berat, karena 1 tahun. Ramadan cuma 1 bulan, tapi berpuasa yang sesungguhnya bagi kita orang beriman kepada Allah itu seumur kita yang kita praktekkan, yang dikontrol oleh Allah setiap tahunnya. Itu di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai kita berpuasa selama 1 bulan tidak ada yang kita dapatkan kecuali lapar dan haus. Puasanya mata sama. Coba anak-anak muda di sana apa yang dinonton? Apa? Ada. Kenapa pada tanya ke 1 orang? Berarti ada HP di situ dinonton. Dan makanya fokus ke sini. Coba. Kapan sementara berpuasa lantas mata kita memandang sesuatu yang tidak dibenarkan agama, maka tidak berkualitas puasanya. Kan kita mau puasa kita berkualitas, maka jaga semua. Sudah dijaga, mata sudah dijaga. Pandanglah sesuatu yang dibolehkan oleh agama kita. Jangan sampai mata ini tidak berpuasa, tidak mengikuti mulut menahan lapar dan haus. Pendengar, terkadang sama ini dan basar itu sangat sinkron. Sudah dilihat oleh mata, dicocokkan di telinga, keluar di mulut. Nah, ini puasa orang soleh. Makanya kenapa orang-orang dulu banyak orang-orang soleh, dia itu iktikafnya lebih duluan sebelum 21 Ramadan. Dia subuh. Istilahnya apa? Menjaga jangan sampai puasanya batal gara-gara memandang urusan dunia. So, meninggalkan urusan dunia. Nah, kita ini benar. Siang hari saja coba kita lihat. Berapa banyak yang selesai sholat yang membaca Al-Quran. Bahkan tadi malam saya ceramah di satu tempat, saya tegur. Sementara ceramah bukan tidak boleh, boleh. Tapi ada waktunya. Kalau ceramah jangan baca Quran. Bagaimana kita mau fokus mendengarkan ceramah atau fokus baca Quran? Pada situ harus ada ihsan. Karena masih dikatakan dalam surah hadis. Inna Allah kitabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan melakukan sesuatu dengan ihsan. Khusus di dalamnya. Bahwasanya Allah melihat kita puasa ini hadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yakin pasti kita terjaga dari membatalkan puasa kita. Dan kunci tadi ikhlas, kemudian jauhkan dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lewat dari 20 menit karena saya lihat tidak ada di sini tertulis sudah waktu, jadi ya kelewatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini, bagaimana mendapatkan puasa yang berkualitas yang saya bilang tadi. Jangan angkat campur adukan puasa kita dengan hal-hal yang bisa mengurangi kadarnya puasa kita. Karena memang puasa ini berat, tapi ganjarannya siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Salat untuk kita, sedekah untuk kita, sudah nyata. Gaji sudah nyata. Tapi Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi,
kulli amalin adama lahu. Setiap anak Adam, amal perbuatan anak Adam lahu, untuknya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Sesungguhnya itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau Allah yang balas puasa kita, kira-kira bagaimana ganjaran? Contoh di awal tadi saya sampaikan ganjaran Allah tentang puasa yang berkualitas Allah masukkan ke dalam surga secara ilmiah. Kalau kita mau dapatkan itu, maka berpuasa supaya Allah membayar kita. Bagaimana caranya dibayar Allah? Ibadah kita sampai kepada Allah dan di dalamnya ada keikhlasan. Terima kasih, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada Ramadan tahun depan, berumur panjang, berkesehatan dan dengan berkah. Fattakullah mustata'tum.